Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik bahasan mengenai perbedaan interpretasi variabel dummy dengan variabel independen lainnya. Jadi variabel dummy ini ternyata bisa juga loh kita gunakan ke dalam persamaan regresi dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Tentunya ketika kita menggunakan metode OLS, ada persyaratan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Salah satunya misalkan normalitas, kemudian multikolinearitas, heteroskedastisitas, linearitas, kalau datanya time series, harus ada autokorelasi. Nah, di sini hal yang perlu saya tekankan bahwa untuk variabel dummy itu bisa kita gunakan di variabel dependen dan variabel independen. Nah, di sini contoh kasus yang akan saya bawa adalah ketika kita menggunakan variabel dummy sebagai variabel independen. Kemudian bagaimana cara interpretasinya? Oke, di sini ada contoh kasus yang akan saya angkat. Namun sebelum itu, kalau variabel dummy-nya sebagai variabel dependen, itu artinya kita biasanya akan menggunakan regresi logistik atau logit ya. Oke, sebelum kita mulai, saya informasikan kepada sobat semuanya, jika ingin terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik tombol yang merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini ada contoh kasus, datanya ada 30. Variabel bebasnya ada X1, X2, dan D. D itu sebagai variabel dummy. Selengkapnya di sini saya menggunakan SPSS. Di sini keterangannya adalah bagaimana penjualan unit sepeda motor, ini sebagai variabel dependen, kemudian yang ditujukan adalah bagaimana pengaruh biaya iklan, jumlah staf marketing, dan lokasi dealer terhadap penjualan unit sepeda motor. Di mana untuk variabel X1 dan X2 ini adalah skala datanya rasio, jadi ini sudah bentuk numerik. Kemudian kalau untuk yang variabel dummy, ini adalah lokasi dealer, yaitu Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Jadi, di sini saya menggunakan contoh variabel dummy biner, yaitu berikan skor 1 dan skor 0. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan yang saya angkat dalam topik bahasan kali ini, apa sih perbedaan cara interpretasi antara variabel dummy, yaitu lokasi dealer, dengan variabel independen yang lain, misalkan biaya iklan di media dan jumlah staf marketing. Apa perbedaannya? Nah, ini cukup banyak juga dari teman-teman subscriber karena data, ada juga yang DM via Instagram menanyakan terkait cara interpretasi variabel dummy. Jadi saya di sini akan angkat lagi supaya lebih memperjelas. Jadi ketika kita menggunakan variabel dummy sebagai variabel independen, tentunya di sini ada sedikit perbedaan untuk cara interpretasinya. Namun sebelum itu saya informasikan kalau untuk teknik scoringnya di sini saya berikan 1 dan 0. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kapan saya memberikan skor 1 dan kapan saya menggunakan skor 0? Dan di sini untuk memudahkan, bahwa di sini saya sudah punya asumsi. Ini kan penjualan unit motor, dealer. Kalau di daerah Jabodetabek, Jabodetabek itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya, itu ya. Jadi kalau di Jabodetabek, pokoknya yang dekat ibu kota itu ya, saya asumsikan dugaan saya penjualan motornya akan lebih tinggi. Karena di situ perkumpulan orang-orang banyak sekali ya, banyak pendatang dari daerah, kemudian pusat ekonomi, pusat pemerintahan juga. Nah, kalau non Jabodetabek misalkan di daerah, saya duga penjualan motornya tidak akan setinggi di Jabodetabek. Oleh karena itu, teknik scoringnya, saya berikan skor 1 kalau yang mendukung hipotesis saya. Jadi karena hipotesis saya adalah kalau di Jabodetabek itu penjualannya akan lebih tinggi. Makanya saya berikan skor 1 untuk yang lokasi dealer ada di Jabodetabek. Kalau lokasi dealer yang tidak ada di Jabodetabek, saya berikan skor 0.
Nah, jadi datanya seperti ini. Ini kalau ada skor 0, ini berarti lokasi dealernya ada di non Jabodetabek. Kalau 1 berarti ada di Jabodetabek. Nah, ini sebagai contoh. Oke, kita langsung analisis saja untuk mengetahuinya. Kita klik regression, analyze regression linear. Kemudian kita masukkan penjualan unit sepeda motor ke dalam kotak dependent. Kemudian biaya iklan, jumlah staff marketing, lokasi dealer ke dalam variabel independen. Bolehlah kita cek multikolinearitasnya dengan cara aktifkan colinearity diagnostic. Klik continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau R-square-nya bagus ya. Ini 96,1% variabel independen ya, keragamannya mampu menjelaskan keragaman variabel dependen. Dari uji F-nya juga signifikan, p-value-nya lebih kecil dari 1%. Nah, di sini kita lihat untuk uji T-nya, di sini juga untuk biaya iklan sig- signifikan, ini di bawah 1% ya, p-value-nya. Cuma staf marketing, ini di bawah 5%, antara 1% dan 5%, ini signifikan juga. Lokasi dealer ini juga signifikan, antara 1% dan 5%. Dalam penelitian ini saya menetapkan alfa sebesar 5%. Jadi kalau nilai signifikansinya p-value lebih kecil dari 5% atau 0,05 artinya pengaruhnya signifikan. Kita lihat juga dari nilai variance influence factor ini lebih kecil dari 10 semuanya. Artinya menunjukkan bahwa di antara variabel independen tidak ada korelasi yang sangat kuat atau tidak ada multikolinearitas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi yang kita angkat topik. Bagaimana cara menginterpretasikan biaya iklan, jumlah staf marketing, dan lokasi dealer. Oke, di sini kita ambil contoh, misalkan di sini, biaya iklan. Nah, di sini kita lihat bahwa biaya iklan ini koefisiennya positif, kemudian signifikan. Artinya, kalau kita uji hipotesis, ini artinya secara parsial, biaya iklan di media ini berpengaruh signifikan atau nyata dengan sign positif terhadap penjualan unit sepeda motor. Artinya, kalau biaya iklan kita tingkatkan, ini akan meningkatkan penjualan unit sepeda motor. Ya, oke. Kalau kita ingin melihat besarannya, kita kalau secara cara mudahnya gini, kalau misalkan kita menaikkan satu satuan biaya iklan di media, ya, kayak satuannya apa, ngikutin, ya, nanti penjualan unit sepeda motornya akan naik 27,995 satuan. Ya, kita sesuaikan dengan satuannya. Atau kalau lebih akurat lagi, kita bisa menghitung nilai elastisitasnya. Tinggal kita kalikan antara koefisien ini 27,95 dikalikan dengan rata-rata nilai X dan Y aktualnya. Ya, jadi X bar rata-ratanya berapa, kemudian barnya berapa, nanti ketemu elastisitas. Kalau elastisitas kita udah bermain persen. Kalau biaya iklan di media naik sekian persen, maka penjualan unit sepeda motor akan naik sekian persen. Jadi itu seterusnya ya. Jadi silakan teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik. Nah ini biaya iklan, udah jelas ya. Ini udah biasa saya kira karena ini teman-teman mungkin sudah paham. Nah, bagaimana dengan lokasi dealer? Apa bisa kita interpretasikan? Kalau lokasi lokasi dealer meningkat, maka penjualan sepeda motor akan meningkat. Dalam konteks ini ya, lokasinya Jabodetabek dan Jabodetabek. Kan kita tidak bisa seperti itu ya menginterpretasikannya. Jadi menginterpretasikannya sedikit berbeda. Jadi kita tidak tidak menghitung seperti itu. Jadi ini juga tidak kita hitung elastisitas juga ya. Jadi begini, kalau interpretasi variabel dummy ini, jadi kan saya tadi memberikan angka satu itu di Jabodetabek. Artinya begini, dengan koefisien 291,56, artinya bahwa penjualan unit sepeda motor di Jabodetabek 291,56 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang di non Jabodetabek. Atau misalnya kita gunakan unit penjualan sepeda motor di Jabodetabek itu rata-rata itu 291,56 unit lebih tinggi dibandingkan dengan non Jabodetabek. Jadi begitu ya. Jadi
lebih tinggi karena tandanya positif. Kecuali kalau di sini ada tandanya negatif, berarti lebih rendah ya, begitu. Jadi patokannya karena saya menggunakan angka 1 Jabodetabek sekali lagi, jadi penjualan unit sepeda motor di Jabodetabek itu 291,56 kali lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan sepeda motor di wilayah non Jabodetabek. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi ini memang agak tricky juga karena jangan sampai kita keliru menginterpretasikan karena ini ada sedikit berbeda yang namanya variabel dummy itu kan memang bukan variabel berskala rasio karena di sini saya menggunakan biner jadi ini menggunakan skala nominal jadi hanya bisa membedakan antara Jabodetabek dan non Jabodetabek jadi untuk interpretasinya ini agak sedikit berbeda namun kita bisa masukkan ya ke dalam metode persamaan regresi metode OLS jadi jangan khawatir. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah hasanah ilmu pengetahuan buat kita semuanya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa DM atau komentar di Instagram Kanadata. Baik, harus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.